Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan ngobrol ya. Kita akan sharing ya, sedikit besar sedikit banyak tentang cara dan pengalaman saya ketika menghafal Al-Qur'an. Tapi di sini ada slide. Slide ini kemarin saya pakai untuk daurah di Kalimantan. Daurah Quran bersama. Oke, mulai dari profil saya. Tak kenal maka tak. Saya ini Muhammad Farhan Hanif. Panggil saja Farhan. Ini ustadznya ini ya untuk profesionalitas ya saya tulis. Pelajar Universitas Al-Azhar Kairo. Siapa mau ke Kairo? Waduh, kok udah mau semua ini? Minimal jalan-jalan lah ya. Pewaris 8 sanad qiraat. Jadi sanad ini ada banyak, tak cuma satu. Kalau yang kita tahu di Indonesia itu qiraat namanya qiraat Imam Hafiz. Tahu ya? Qiraat Hafiz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu qiraatnya Imam Hafiz. Ada nanti qiraat lain bacanya bukan Maliki tetapi Maliki. Maliki Yaumiddin. Nah, jadi banyak macam-macam model-model cara baca Al-Qur'an. Ya. Dan itu harus dipelajari, dan ketika ingin membaca itu hendaknya memiliki sanad. Nah, di sini alhamdulillah saya sudah bertalaki di hadapan Syekh di Mesir dan mendapatkan 8 qiraat. Ya. Jumlah keseluruhan ada 10 qiraat. Kemudian pewaris sanad matan-matan qiraat dan tajwid. Ya. Jadi selain matan-matan sanad untuk qiraat, ada juga sanad untuk matan. Matan ini adalah teori. Jadi Al-Quran itu, bagaimana sih sampainya Al-Quran itu dari Rasul ke kita? Ada yang bisa jawab? Ada 2 metode. Yang pertama dengan riwayah, yang kedua dengan diroyah. Riwayah itu semacam praktek. Jadi murid mendatangi guru, kemudian talaki, mengambil riwayat. Ya. Itu metode pertama. Yang kedua adalah diroyah. Diroyah ini semacam teori. Ya. Teori itu dicantumkan dalam matan-matan ilmu. Ya. Di sini alhamdulillah Anda sudah mendapatkan beberapa sanad matan qiraat dan tajwid. Yang matan qiraat ini adalah matan Asy-Syatibiyah. Asy-Syatibiyah itu matan khusus untuk qiraat, berjumlah 1173 bait dihafal. Wah, jadi setelah menghafal Quran 30 juz itu bukan finish. Ya. Membaca Quran 30 juz dihafal itu belum finish. Ada lanjutannya. Nanti harus menghafal matan namanya Tuhfatul Atfal. Pernah dengar matan Tuhfatul Atfal? Tidak pernah? Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal Jamzuri sampai akhir. Jumlahnya 61 bait. Itu sejenis syair. Tahu kan syair ya? Ya, syair bahasa Arab. Tapi isinya ilmu-ilmu. Tuhfatul Atfal itu adalah matan berisi ilmu tajwid. Setelah menghafal 61 bait, pindah lagi ke matan berikutnya. Belum finish. Namanya matan Muqaddimah Al-Jazariyah. Apa? Muqaddimah Al-Jazariyah. Ya, kenalan aja ya, kenalan. Walaupun belum belajar, nanti suatu saat akan belajar. Matan Al-Jazariyah itu totalnya 109 bait dihafal. Quran 30 juz, matan Tuhfatul Atfal 61 bait, tambah lagi matan 109 bait dihafal semua. Belum cukup sampai di situ. Kami dipaksa ya. Bukan dipaksa ya, tapi keinginan kita sendiri, kami sendiri ya. Untuk yang tak khusus di bidang qiraat, kami harus menghafal matan berjumlah 1173 bait. Tadi namanya matan Syatibiyah. Dan itu susah. Bagaimana cara kita bisa menghafal sebegitu banyaknya matan-matan?
yaitu latihannya dengan menghafal Al-Quran. Ya. Nanti ketika sudah selesai 30 juz, insya Allah akan dapat metode-metode yang pas dengan masing-masing. Ya. Jadi setiap orang itu punya metode. Nanti kita akan praktek sedikit. Ya. Bagaimana salah satu dari sekian banyak metode untuk menghafal. Ya. Dan itu sesuai dengan pengalaman Anda, insya Allah. Ya. Kemudian ada di sini asisten Syekh Khidir Toha. Syekh Khidir Toha ini guru kami di Mesir. Beliau itu pewaris sanad Al-Quran tertinggi saat ini. Antara beliau dengan Rasulullah SAW ada 28 perawi. Jadi beliau nomor 29. Alhamdulillah kami yang mengambil dari beliau mendapat Tobaqoh ke-30. Ya. Tapi sekali lagi itu bukan untuk berbangga-banggaan. Ya. Dari awal kami belajar sampai sekarang selalu diingatkan, sanad yang tinggi itu bukan untuk berbangga-banggaan, ya, tapi untuk introspeksi diri. Gitu. Kemudian, yang tertinggi yang terdekat. Ya. Jadi di antara sunnah para ulama salaf, ada sunnah Rasul, ini ada sunnah ulama salaf, ya. Dan sunnah mereka itu baik. Tolabu ulul isnad. Ini ungkapan pepatah ya Arab ya. Tolabu ulul isnad. Kita mencari sanad yang tinggi. Sunnatun amman salaf. Adalah sunnah kebiasaan baik daripada ulama salaf. Ya. Tolabu ulul isnad. Sunnatun amman salaf. Bisa ikuti? Tolabu ulul isnad. Yuk. Tolabu ulul isnad. Sunnatun amman salaf. Masya Allah. Juara satu yang maki 30 juz dengan qiraat tingkat pelajar asing Al-Azhar. Alhamdulillah saya pernah mendapatkan juara satu maki 30 juz plus qiraat. Nah, jadi bukan hanya ditanyain tentang Al-Quran yang biasa kita baca, plus qiraat yang lain. Misalnya nih, ada dalam surah Al-Baqarah Jibril, dalam qiraat Syu'bah dibaca Jabrail. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jabrail wa Mikail. Kemudian balik lagi dengan qiraat kita. Wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwul lil kafirin. Hafal kan? Hafalannya rata-rata berapa juz ini? 3 juz. Setiap tahun target berapa, Set? 1. Ya. Masya Allah. Insya Allah akan kita naikkan mutunya. Insya Allah. Suatu saat antuna semua insya Allah akan menjadi hafiz Quran. Amin. Hafiz Quran itu bukan hanya ngapal. Hafiz Quran itu yang paham, mengamalkan, menyebarkan. Ahli Quran. Ahli Quran itu adalah ahlullah, keluarganya Allah, wa khosotuh. Ya. Kalau keluarganya Allah dan khosotuh, orang-orang khususnya Allah, gimana gak gampang masuk surga? Sekarang aja masuk PNS, kalau ada orang dalam kan enak, gitu. Mau masuk Al-Azhar, ada orang dalam enak langsung. Apalagi ini, jadi keluarga dekatnya Allah. Masuk surga enak, jalur privat, gitu. Oke. Bisa teman-teman. Kalau slide-nya bisa. Ya. Ini hanya berisi motivasi-motivasi ringan ya. Jadi ini untuk lebih lengkapnya nanti bisa kita tambahkan. Jadi selain motivasi, nanti ada hal lain yang perlu diperhatikan supaya kita bisa mengembangkan diri dalam menjadi ahli Quran. Ya. Oke. Yang harus kita perhatikan ya, ada dua hal. Yang pertama motivasi. Yang kedua adanya momen. Wah ini saya tambah-tambah sendiri nih. Jadi kita selain punya motivasi, kita harus juga cari momen.
Ya. Untuk bisa betah berlama-lama dengan Al-Quran. Ya. Motivasi ini saya bagi jadi dua. Ada motivasi yang internal, ada yang eksternal. Motivasi internal tahu sendirilah. Motivasi terbesar itu dari diri sendiri. Kamu hafal berapa juz? Namanya siapa? Fikri. Hafal berapa surat? Al-Fatihah 1, An-Nas 2, Al-Falaq 3, Al-Ikhlas 4. Ada 1 juz. Oke. Nah, untuk orang-orang yang malas-malasan itu motivasinya rendah. Jadi supaya tidak malas-malasan, tinggikan motivasi diri. Dari internal dulu. Internal ini banyak, dan internal ini terkadang terpengaruh dengan motivasi eksternal dari luar. Ya. Motivasi eksternal ini bisa dari provokasi dari para asatid. Jadi asatid ini kudu sering memprovokasi murid-muridnya supaya apa? Ayo hafal Quran, semangat hafal Quran. Nanti kalau hafal Quran dan jadi hafiz Quran, penjaga Al-Quran bisa gini. Nah, di dunia sukses, di akhirat pun sukses. Orang yang hafal Quran itu dikatakan oleh Imam Syatibi yang mengarang 1173 bait tadi. Imam Syatibi bilang dalam bait syairnya, Hani'an mari'an walidaka alaihima malabisu anwarin minat taji wal hula. Selamat, hani'an mari'an, selamat walidaka alaihima, bagi orang tuamu, hai para penghafal Al-Quran. Malabisu anwarin minat taji wal hula. Mereka itu akan diberikan mahkota. Beneran nih, bukan dongeng. Diberikan mahkota yang lebih terang daripada sinar matahari. Lihat matahari atau nggak kuat, kamar aja, mager. Bukan begitu. Lebih indah, lebih cahayanya itu lebih menarik, lebih indah daripada sinar matahari. Fama dhannukum bin najli 'inda jazai. Kalau orang tuanya saja diberi mahkota yang lebih indah, lebih bersinar daripada matahari. Fama dhannukum bin najli 'inda jazai. Bagaimana anaknya yang hafiz Quran itu? Apa balasannya? Apa balasannya? Ulaika ahlullah. Mereka itu adalah keluarga Allah. Bukan hanya dikasih mahkota pakaian yang lebih indah dari sinar matahari, tapi juga mereka itu adalah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika ahlullahi wasoffatul mal. Mereka itu keluarga Allah yang ikhlas. Oke. Itu yang dikatakan Imam Syatibi. Itu sejalan dengan hadis. Ya. Oke, di sini kita masuk ke slide untuk motivasi-motivasi ya. Kenapa harus menjadi ahli Quran? Lihat nih slide-nya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Ada yang tahu ayatnya? Yang bisa jawab? Yang bisa jawab? Door prize. Yalah. Gimana ini dalam Al-Quran? Surat Al-Hijr ayat 9. Ini ayatnya. Udah buka Quran lah kalau ada. Ayo cepat-cepatan. Door prize nih, door prize. Mobil. Satu. Waduh. Yang jawab dari wali santri. Dari wali santri. Kalau wali santri dikasih apa, Zat? Oke. Dari wali santri. Siapa tadi yang jawabnya? Oke, nanti bisa hubungi Ustadz Imam kalau ada surprise-nya. Tapi bukan mobil. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Kemudian barang siapa yang membaca Al-Quran, mengamalkannya, kelak di hari kiamat orang tuanya akan dipakaikan mahkota yang terangnya lebih baik daripada sinar matahari, cahaya matahari. Ya, ini hadis untuk ungkapan Imam Syatibi tadi. Kalau Imam Syatibi tadi
ngerangkainya dalam bentuk syair. Hani'an mari'an walidaka alaihima malabisu anwarin minat taji wal hula. Itu syair tuh. Dikatakan kepada ahli Quran, bacalah, baca ya, setiap hari. Bacalah, naiklah dan lantunkan Al-Quran sebagaimana engkau melantunkannya di dunia. Sesungguhnya tempatmu di akhirat nanti adalah pada ayat terakhir yang engkau baca. Ini hadis. Jadi sebanyak apa antum-antuna, Bapak Ibu sekalian, asatid-asatidah membaca Al-Quran, sebanyak apa nanti derajat di akhirat itu seperti yang Anda baca. Jadi banyak-banyak baca Quran supaya makin naik dan naik. Masa di bawah terus? Nyerempet neraka, aduh, nauzubillah. Nauzubillah. Jadi baca terus, setiap hari baca ya. Sesungguhnya Allah punya keluarga. Nah, innalillahi ahlun, dari kalangan manusia. Sahabat berkata, wahai Rasulullah, siapa mereka? Siapa keluargamu dari kalangan manusia ini? Beliau menjawab, mereka adalah ahlul Quran. Ahlullahi wa khosatuh. Mereka itu ahlul Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang terdekatnya. Ahlul Quran itu mereka yang membaca, mereka yang menghafal, mereka yang mengamalkan, mereka yang tidak ngantuk di saat kajian seperti ini. Ya. Mereka yang menyebarkan Al-Quran, risalah Al-Quran, ya. Memahami dan betul-betul itu ahli Quran. Bukan hanya yang menghafal. Ya. Ngapal Quran tuh sudah 30 juz, mau 31. 31 ini dari mana? Ngapal toh, tapi tidak paham. Ya. Ya dapat fadilahnya, dapat, tapi kurang. Betapa ruginya orang yang hanya menghafal, tapi tidak mendalami. Ya dapat keutamaan, pahala dapat, tapi kan kurang gitu kan. Oke. Selanjutnya, apa sih untungnya jadi ahli Quran? Ya namanya manusia pasti nyari untung, ya nggak? Keuntungan ada dua, jangka pendek alias dunia. Ada yang jangka panjang akhirat. Dua-duanya dapat. Jangan kira ahli Quran itu cuma dapat akhirat, dunia dapat. Minimal apa? Qanaah lah. Hidupnya tidak neko-neko, tidak ada mobil, tidak apa, jalan hidup. Tidak ada istri, tidak apa, masih jalan itu ya. Qanaah lah minimal. Dunia dapat, akhirat pun dapat. Ahli Quran hidupnya tidak neko-neko, mau kaya atau miskin, yang diingat hanyalah Allah, maka pasti Allah merawatnya. Kemudian keuntungan yang lain juga investasi akhirat. Wahai orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kamu perdagangan yang menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Surat As-Saff ya. Caranya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Maka yang itu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ada yang hafal? Masya Allah. Semoga jadi hafizah. Amin. Soal pekerjaan, nah ini kadang orang tuh mikir, ngapain sih bertahun-tahun di pondok kan anaknya itu, nanti kerja apa? Ahli Quran itu tidak harus jadi ustaz, tidak harus jadi ustazah. Silakan jadi dokter yang ahli Quran, nah, jadi pejabat yang ahli Quran, jadi tentara yang ahli Quran, jadi YouTuber yang ahli Quran, gitu kan? Jadi gamer yang ahli Quran, gitu kan? Semua hal itu ahli Quran, ustaz itu bukan sebatas pekerjaan. Ustaz ahli Quran itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kita ini harus menyampaikan kepada orang lain walaupun satu ayat. Ya. Bahkan di Mesir sana banyak pedagang-pedagang cilok. Bukan cilok, nggak ada cilok di sana ya. Istilahnya tuh kuftah kalau di sana. Jadi seperti bakso, tapi tepungnya sedikit. Namanya kuftah. Mereka itu tidak jarang yang hafiz Quran. Bahkan tukang sampah itu banyak yang hafiz Quran di sana. Ya. Tapi sekali lagi kemegahan hidup itu bukan dilihat dari hartanya, gitu. Wariskan tekadmu menjadi ahli Al-Quran kepada anak cucumu.
Ya, jangan hanya di kamu tok. Sungguh itu adalah harta paling berharga. Ya. Orang beriman, ini paling bawah. Orang beriman yang membaca Al-Quran, orang beriman yang membaca Al-Quran layaknya buah utrujah. Apa itu buah utrujah? Manis rasanya, enak baunya. Kasih terbaik. Buah utrujah itu semacam seperti jeruk, tapi manis banget. Dan saya belum pernah coba. Nanti coba dicari ya. Makanya jalan-jalan lah keliling dunia. Nanti cari di Mesir, cari di Maroko, banyak. Buah utrujah, baunya enak, rasanya pun enak. Baunya. Sedangkan orang yang beriman, banyak ini ya. Orang yang beriman tetapi tidak membaca Al-Quran, pikirannya utang, belum bayar listrik, ya, tapi tidak pernah mendekat kepada Allah. Kalau mendekat kan dimudahkan semua. Orang yang beriman tidak pernah membaca Al-Quran, layaknya buah kurma. Permisalannya masih bagus ya. Layaknya buah kurma, nggak ada baunya, tapi rasanya enak. Ya nggak? Orang munafik yang membaca Al-Quran layaknya wewangian. Loh, dapat nih. Wewangian itu kan sesuatu yang indah ya. Baunya enak, baunya toh, tapi rasanya pahit. Orang munafik yang tidak membaca Al-Quran dan tidak beriman, ya, layaknya Hanzolah. Munafik yang tidak membaca Al-Quran layaknya Hanzolah. Hanzolah itu sejenis tanaman yang rasanya itu pahit, tak ada baunya. Ini hadis permisalan saja. Nah, ini buah utrujah namanya. Coba rasain. Nah. Enak kan? Lanjut. Haruskah ahli Al-Quran berguru? Iya, harus. Ahli Al-Quran itu harus berguru. Karena orang yang berguru dan tidak berguru itu beda. Ada nih ungkapan salah satu ya seseorang. Ngapain sih cari ijazah? Ijazah itu tanda orang pernah belajar, bukan tanda orang pernah berpikir. Karena ada nih orang ngomong kayak gitu. Itu ya memang betul. Nah, tetapi itu agak pesimis. Ya. Pernyataan seperti itu agak pesimis. Jadi kita kasih pernyataan yang positif lah, yang optimis. Jadi ijazah itu tanda orang pernah belajar kepada seorang guru. Nah, tambahin itu. Tanda orang pernah belajar kepada seorang guru. Orang yang belajar kepada seorang guru dan yang tidak itu berbeda. Dalam suatu ungkapan ulama dikatakan, man kana syaikhuhu kitabu, barang siapa yang gurunya itu bukunya, internetnya, artificial intelligence, atau apa lagi, gurunya itu buku lah istilahnya, bukan orang asli. Karena khota'uhu, kesalahannya itu akthar min sawabi, akan banyak daripada betulnya. Kadang kita coba chat GPT aja salah-salah gitu. Cari di internet, faktanya ternyata berbeda. Ya, kalau ada syekh itu akan mengarahkan, mendidik, bukan hanya memberitahu, bukan hanya mengajari, tetapi juga mendidik. Ya, makanya bersyukur guru antum-antuna semua ini Ustadz Imam Syafi'i, masya Allah, beliau ini keilmuannya luar biasa. Masya Allah. Kita harus sebagai ahli Quran itu harus belajar dengan guru. Karena guru itu lebih baik daripada ribuan buku. Sejauh ini belum ada teknologi yang bisa mengganti peran guru secara sempurna. Kita bisa menjadikan informasi yang terkumpul di internet sebagai rujukan, sebagai wawasan, ya. Tapi masih diperlukan guru untuk mendidik dan meluruskan ketika kita salah. Ya. Keutamaan itu lebih pantas untuk yang memulai, bukan yang mengikuti. Ini kalau di bahasa Arab, al-fadlu lil muqtadi, la lil muqtadi. Ya, ini untuk tamparan ya kita semua. Jadi kita kalau
bisa lebih hebat daripada guru kita, ketahuilah yang paling banyak keutamaannya itu bukannya lebih hebat, tetapi gurunya yang mengajari. Jadi antuna ya, jangan sampai lupa guru-guru antum ya. Di pondok, di SD, di TK ya, hargai semua kerja keras mereka. Zaman ini orang-orang mempertanyakan fungsi jasa. Ini udah kita jelaskan tadi. Barang siapa yang gurunya adalah kitab, kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Ini yang tadi. Maka syaihu kitabu karena khatawu aktsar min shawabi. Hikmah pelajaran itu bukan dari siapa yang lahir duluan, tapi siapa yang menyampaikan kebenaran. Terus. Bolehkah nyambung sanad dengan AI? Tahu AI ya? Nah, AI ini yang lagi viral-viral. Ada anggapan apa? Kekhawatiran publik kalau nanti seandainya AI sudah bertransformasi dari jadi guru, apakah job guru menurun? Apakah job guru akan hilang? Nah, itu kan banyak yang khawatir kan. Nanti tidak ada job nanti buat kita. Jadi nyambung sangat kepada AI itu tidak sah. Karena AI itu tidak memenuhi syarat yang ditentukan ulama. Untuk apa? Dicantumkan dalam sanad. Sanad itu harus tersambung. Ini ada kita nih ya, belajar di atas kita guru. Di atas guru kita ada AI. Wah, ini terputus ini. Karena AI itu bukan orang. Kemudian yang kedua, harus muslim. Guru itu harus muslim, perangainya baik, tidak fasik. AI apa bisa itu? Perangainya baik. Oh, dia bukan orang. Tidak fasik. Ini kan sifat-sifat yang disematkan pada manusia. Kalau AI itu robot. Kemudian kuat hafalan maupun tulisan. Oh, boleh lah. Kalau AI ini kan lebih spesifik ya. Semua maklumat ada. Sanad dan matanya tidak bertentangan dengan yang fiqh. Ini 4 syarat untuk bisa kita nyambung sanad pada guru. Jadi kalau di atas kita nih sosokan nih zaman now perkembangan zaman kan. Kita ya bergurunya juga mengikuti zaman itu dengan AI waduh. Itu tidak sah. Jadi nanti ada sanad dicetak atas kita seorang AI waduh, tidak sah. Jadi tidak dikatakan sanadnya itu nyambung. Dan itu akan dipertanyakan. Apa saja skill yang harus berkembang dari ahli Quran? Ahli Quran itu tidak boleh stuck. Cuma hafal 10 juz berhenti, 30 juz berhenti. Harus terus berkembang. Ilmunya itu harus terus berkembang. Yang pertama adalah hafalan. Hafalan itu kalau tidak dimurajaah, yang menurun. Ya, hafalan itu harus terus dimurajaah. Kalau bisa nambah terus. Yang tadinya 1 juz sehari ditambah jadi 5 juz sehari. Wah. Kalau hafal 30 juz itu sebaiknya kita murojaah 5 juz sehari. Supaya apa? Supaya muter dalam 1 pekan. Nah, ini salah satu tips ya untuk menjaga hafalan. Kadang kan kita ngersol gitu. Gimana nih? Hafalan sudah banyak-banyak hilang tanpa jejak. Waduh. Itu karena tidak pernah diulang. Untuk awal-awal kita menghafal, setelah itu untuk murojaahnya harus diulang dalam putaran 1 pekan, wajib. Supaya apa? Tidak hilang. Hafalannya 7 juz, artinya 1 hari 1. Aduh, saya ngantuk ya. 1 hari 1 juz. Kalau hafalannya 3 juz 1 hari, setengah boleh, 1 boleh. Ya. Kalau 30 juz 1 hari, 5 juz. Ini pengalaman saya. Saya kadang itu murojaahnya bukan 5 juz. Terkadang 1 juz. Kalau mas repot-repotnya ya, lagi banyak pekerjaan, atau lagi down, atau lagi ya capek lah. Terkadang anak murojaahnya 1 juz. Ketahuilah pengalaman saya. Murojaah 5 juz dengan 1 juz itu sama beratnya. Tidak percaya? Coba dulu. Murojaah 5 juz sehari dengan 1 juz sama beratnya. Murojaah 1 juz dengan 2 halaman sama beratnya. Yang beda apa? Capek tidaknya aja. Kalau 5 juz lebih capek. Kalau lebih banyak pasti lebih capek.
tapi beratnya itu sama. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena ketika murojaah, semakin banyak murojaah itu mulut kita semakin biasa. Jadi murojaah yang kuantitasnya itu banyak, kalau mulutnya itu sering murojaah itu akan elastis, lebih lancar. Berbeda ketika murojaahnya dikit. Semakin dikit murojaahnya, mulutnya itu akan semakin tidak terbiasa. Makanya bisa saya katakan sama beratnya. Oke? Itu yang pertama, hafalan. Kenapa kita harus menghafal? Supaya melekat dalam diri. Hafalan adalah tanda orang sering mengulang. Hafalan itu bukan inti ya, tapi hafalan itu adalah salah satu tanda orang sering mengulang, orang sering membaca. Stepnya apa? Ini tips ya, sedikit tips. Baca khataman. Bisa khataman, bisa satu halaman. Diulang minimal 20 kali. Ini sesuai pengalaman saya dan juga pengalaman saya sendiri dan juga orang banyak. Ya, banyak sekali orang yang testimoni seperti itu. Jadi minimal orang bisa menghafal sesuatu itu adalah 20 kali putaran. Udah jam berapa? Kalau di jadwal 1 menit lagi. Ya, intinya hafalan itu 20 kali minimal. Diputar, dibaca saja 20 kali. Itu untuk yang pintar. Kalau yang biasa-biasa kayak saya, biasanya 35 kali baru hafal. Kemudian selain kita mengulangi bacaan, kita juga murotal, mendengarkan murotal. Ya, itu penting juga. Selain hafalan, kita harus mengembangkan pemahaman. Selain pemahaman, kita juga harus praktek. Kalau sudah dihafal, sudah dipahami, pahami itu dengan bahasa Arab, kemudian ilmu alat lainnya ya, hadis, itu dipelajari semua. Selain hafalan dan pemahaman, juga praktek itu tidak kalah penting. Kalau di film Ahmad Dahlan tahu ya, di film Sang Pencerah, wah itu lihat filmnya yang bermanfaat itulah. Jangan drakor dulu. Lihat film Sang Pencerah. Itu di sana Kiai Ahmad Dahlan selalu mengaji tiap sorenya surah Al-Maun. Tiap sore pengajian yang dibahas surah Al-Maun, tidak pernah ganti. Ketika ditanya oleh muridnya, "Ya Syekh Dahlan, kenapa kita selalu mengkaji surah Al-Maun?" Langsung ditanya muridnya itu, "Apakah kamu sudah rutin memberi orang fakir miskin?" "Belum Kiai." "Kamu praktek aja belum bisa, ngapain kita lanjut ke surah yang lain?" Nah itu pentingnya praktek. Selain praktek, kita juga menyebarkannya. Kalau kita dapat kabar baik, pasti menyebarkannya. Selain itu, membentengi umat dari syubhat. Sampai detik ini banyak sekali musuh-musuh yang selalu menebar syubhat apapun itu tentang Al-Quran. Al-Quran ini dianggap cacat oleh mereka. Kita sebagai umat muslim, ahli Quran, harus bisa memberikan jawaban-jawaban yang real, jawaban-jawaban yang mencukupkan mereka daripada yang memotong tali syubhat yang dilontarkan mereka. Kita bungkam mereka dengan apa? Argumen-argumen. Makanya jangan cukup belajar di Al-Bashirah, nanti lanjut lagi ke Al-Azhar, lanjut lagi ke Madinah, Libya dan sebagainya. Nah, mungkin itu saja ya, karena waktunya sudah habis. Maka nanti insya Allah akan ada lanjutan. Ini setelahnya ini hanya ringkasan ilmu tajwid ya. Ini sesuai dengan matan tadi, Tuhfatul Atfal, Jazariyah. Ada lagi Sarul Syafi dan sebagainya, banyak. Nah, kemudian bawahnya lagi itu ada surah Al-Fatihah. Nanti akan kita talaki bareng-bareng ya. Nanti yang memenuhi syarat insya Allah akan diberikan sana ya. Mau sana? Sebenarnya saya agak gimana tuh mau kasih sanad Al-Fatihah. Kalau bisa tuh yang 30 juz kalian gitu loh. Ada yang punya hafalan 30 juz? Ayolah semangat ya, 30 juz ya. Insya Allah ya, tahun depan ya. Nah, yang seperti itu harus ditargetkan ya. Bapak Ibu ya di rumah itu harus sering menanyai. Asatidz juga, asatidz harus sering ditanya anak-anaknya.
Sudah hafal berapa juz? Itu sebagai pemacu juga. Saya sering di rumah itu ditanya sama bapak ibu, sudah hafal berapa juz? Nah, sudah hafal 5 juz, dipamerkan ya. Biasalah orang tua pamerkan ke teman-temannya. Tidak apalah. Intinya itu ditanya terus lah, ditanya terus ya. Supaya apa? Memacu itu salah satu bentuk motivasi eksternal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pagi menjelang siang ini. Semoga barokah dan terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.